Bab 22. Kalau menggunakan 2 jurus pedang, anggap aku kalah. Pada saat pedang Mileye keluar, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Kakak." Meskipun suaranya setipis nyamuk, Mileye gemetar. Mileye berhenti. Dia berbalik dan berlari ke sisi Lin Siye, lalu dengan lembut memeluk Lin Siye, tangannya gemetar. Seumur hidup ini, dia bisa menghunus pedang untuk adik perempuannya, dan dia juga bisa menyimpan pedang untuk adik perempuannya. Melihat Mileye tidak bergerak, Merlihan dan lelaki tua di samping merasa lega. Begitu Mileye bergerak, benar-benar tidak ada ruang untuk berbalik. Untungnya, gadis kecil itu masih hidup. Jika tidak, hasil terburuk hari ini adalah Mileye mati. Tetapi orang-orang ini akan dihukum berat, dan bahkan pasukan di belakang Mileye akan membalas dendam mati-matian. Bagaimanapun, itu bukan yang mereka inginkan. Di samping, Tetua Gu hendak melarikan diri, tetapi ditampar oleh lelaki tua di samping Merlihan. Merlihan menatap Tetua Gu dengan dingin, "Tunggu persidangan." Mendengar ini, wajah Tetua Gu menjadi pucat. Di sisi lain, Mileye memeluk Lin Siye dengan hati-hati. Melihat wajah pucat Lin Siye di depannya, pemuda yang telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah menangis ini pun mengalir air matanya seperti bendungan. Lin Siye memandang Mileye dan berkata dengan lembut, "Kakak, jangan menangis, aku tidak terlalu sakit, aku." Mileye memeluk Lin Siye dengan erat, menangis seperti anak kecil, "Kakak yang salah, kakak yang salah." Pada saat ini, pria paruh baya di sisi lain membawa bocah gendut ke sisi Mileye. "Sobat kecil, aku membawa dokter, boleh aku membiarkannya merawatnya?" Mileye berkata dengan cepat, Oke, terima kasih." Pria paruh baya itu tersenyum sedikit. Dia berbalik untuk melirik seorang lelaki tua berbaju hitam. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, lalu berjongkok di depan Lin Siye. Setelah beberapa saat, lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, hanya trauma. Tangan yang terkilir ini, aku sudah meluruskannya. Itu akan memakan waktu untuk pulih, tetapi ada aura dingin di tubuhnya, ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Mengatakan itu, dia menatap Mileye. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak apa-apa, selama tidak ada masalah di tempat lain. Adapun aura dingin, aku akan menemukan cara di masa depan." Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, tanpa berkata apa-apa, dia minggir. Mileye mengepalkan tinjunya pada pria paruh baya itu, "Aku Mileye, siapa nama Anda?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Penguasa kota Qianshan, Daniel Lu." "Penguasa kota." Mileye sedikit tercengang, dan segera, dia mengepalkan tinjunya lagi, "Terima kasih atas bantuannya pada adik perempuanku." Daniel Lu tersenyum, "Ini masalah kecil." Mileye mengangguk, lalu menoleh ke Tetua Gu tidak jauh dengan pedangnya. Melihat adegan ini, Daniel Lu sedikit tercengang. Tidak hanya Daniel Lu, tetapi juga semua orang di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini masih belum menyerah? Wajah Merlihan dan lelaki tua di sampingnya muram. Tetua Lu ini adalah tetua dari Paviliun Suixian. Meskipun hanya tetua kecil di paviliun luar, itu juga tetua dari Paviliun Suixian. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkannya dibunuh oleh Mileye. Kalau tidak, ini mempermalukan Paviliun Suixian. Mileye berjalan di depan Tetua Gu, sementara Merlihan berdiri di depan Mileye. "Tuan Muda Ye, Paviliun Suixian akan menangani masalah ini, jangan khawatir. Kami akan menghukumnya dengan berat dan memberikan penjelasan kepada Tuan Muda Ye, dia." Mileye menatap Merlihan dengan dingin, "Minggir."
Merlihan langsung mengerutkan kening, dia akan berbicara. Mileye berjalan ke arahnya dan menatapnya. Kamu membiarkan kami tinggal, tetapi dia datang untuk mempersulit kami kakak beradik, dan kamu tidak menghentikannya. Biar ku tebak, kamu seharusnya ingin melihat kekuatan dan latar belakangku yang sebenarnya, tetapi juga ingin aku memiliki hubungan yang buruk dengan orang ini, membiarkan kami bertarung dan kemudian kamu mendapatkan keuntungan, kan? Merlihan mengepalkan tangannya perlahan, dia cukup terkejut. Karena apa yang Mileye katakan adalah apa yang dia pikirkan sebelumnya. Di samping keduanya, Tetua Gu tertawa dan berkata, bukankah memang itu yang dia maksud? Hanya saja dia sangat meremehkan perasaanmu pada gadis kecil itu, bahkan meremehkan kekuatanmu. Jika tidak, dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi gadis kecil itu, kemudian berteman dengan kamu dan memiliki budi padamu. Sayangnya, dia salah perhitungan, haha. Pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba menusuk alis Tetua Gu. Jelek. Percikan darah. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di sekitar arena sangat berubah. Ini adalah provokasi terang-terangan pada paviliun Suixian. Wajah Merlihan juga menjadi pucat saat ini. Masalah tidak berakhir, baru saja dimulai. Mileye menarik pedangnya, dia berbalik dan berjalan di depan Lin Xiye. Kakak ingin mereka yang menggertakmu di dunia ini tidak bisa melihat matahari keesokan harinya. Lin Xiye menangis. Pada saat ini, kapal awan tiba-tiba berhenti, dan di seberang kapal awan, seekor bangau terbang. Bangau itu sangat besar, dan sayapnya terbentang setidaknya 10 kaki. Di belakang bangau, berdiri seorang pria tua memegang kipas batu giok putih di tangannya. Segera, di mata banyak orang, bangau mendarat di kapal awan, dan angin kencang tiba-tiba mengguncang banyak orang di lapangan hingga terus mundur. Pria paruh baya berjalan menuruni bangau perlahan, dan ekspresi Merlihan dan lelaki tua di sampingnya sangat berubah. Keduanya tidak menyangka orang ini akan datang. Pada saat itu, keduanya buru-buru berjalan dan sedikit memberi hormat, salam ketua gedung Han. Mendengar ini, ekspresi penguasa kota Qianshan Daniel Lu tiba-tiba menjadi serius. Paviliun Suixian memiliki 9 lantai, setiap lantai memiliki ketua gedung, dan setiap ketua gedung tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak terduga. Ketua gedung Han di depannya seharusnya orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di Paviliun Suixian Kerajaan Jiang ini, bahkan jika Raja Kerajaan Jiang melihatnya, dia harus bersikap sopan juga. Ketua gedung Han mengangguk kecil, melirik tubuh Tetua Gu yang tidak jauh dari situ, lalu berkata, mati. Merlihan berdua tidak berani menjawab, hanya sedikit menundukkan kepala. Ketua gedung Han menoleh untuk melihat Mileye tidak jauh, dia melirik Mileye dengan sedikit kejutan di matanya, jarang melihat fondasi yang kokoh seperti itu masih tidak masalah. Tapi ternyata masih kultivator pedang dan kejernihan hati pedang, sungguh langka. Aku tidak menyangka kerajaan Jiang ini penuh dengan talenta. Mengatakan itu, dia melihat sekeliling, semuanya, ini urusan pribadi Paviliun Suixian kami, semuanya pergi beristirahatlah. Mendengar itu, mana berani orang-orang itu tinggal, mereka dengan cepat berbalik dan kembali ke kamar mereka. Dan penguasa kota Qianshan Daniel Lu menatap Mileye dan kembali ke kamarnya dengan bocah gendut yang enggan itu. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di dek kapal awan. Ketua gedung Han menatap Mileye lagi, tidak mungkin orang sepertimu muncul di tempat biasa, katakan padaku, kamu berasal dari faksi mana, aku penasaran, apa dasar kamu berani membunuh orang Paviliun Suixian? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ada apa, jika faksi di belakangku besar, bisakah aku bertahan hidup?
Ketua Gedung Han menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu membunuh tetua Paviliun Zuixian begitu terang-terangan. Ini penghinaan bagi Paviliun Zuixian. Jadi, tidak peduli siapa kamu, siapapun yang ada di belakangmu, kamu akan mati hari ini. Meskipun sayang sekali, tapi aku juga tidak berdaya. Gengsi Paviliun Zuixian tidak boleh hilang di kerajaan-kerajaan Qingzu. Saat dia berkata, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, aku meminta nama faksi di belakangmu untuk memutuskan apakah akan meminta pertanggungjawaban faksi di belakangmu, bukan karena takut pada faksi di belakangmu. Di kerajaan Jiang ini, tidak ada faksi yang tidak bisa disinggung oleh Paviliun Zuixian. Mileye terdiam. Faksi. Bagaimana dia bisa memiliki faksi? Bahkan tidak ada hantu di belakangnya. Namun, dia masih tidak menyesal memenggal orang-orang itu sebelumnya. Bodoh, impulsif. Dia mengakui bahwa dia tidak punya otak, dan dia juga mengaku dirinya impulsif. Tetapi jika dia diberi pilihan baru, dia juga akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Karena kalau dia tidak membunuh orang-orang itu, paling-paling Paviliun Zuixian akan menghukum mereka, bahkan mungkin tidak menghukum mereka. Jika mereka dihukum pun, setelah beberapa tahun, orang-orang itu akan hidup dengan nyaman. Sedangkan adik perempuannya dipukuli tanpa alasan. Tidak. Kalau yang dipukul dia bisa bersabar untuk adik perempuannya, tapi pukul adik perempuan dia Mileye tidak akan terima. Ketua Gedung Han berkata dengan suara rendah, kenapa kamu tidak mau bicara? Mileye tersenyum dan berkata, tidak ada faksi, sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Mata Ketua Gedung Han sedikit menyipit, tidak ada yang bisa diandalkan, kamu berani membunuh orang-orang Paviliun Zuixianku. Mileye menatap langsung ke pria elegan yang tak terduga di depannya. Paviliun Zuixian menggertak orang, aku membunuhnya, sesederhana itu. Pria anggun itu terkekeh, menindas orang dengan kekuatan. Di dunia ini, master dihormati, dan Paviliun Zuixian menggunakan kekuatan untuk menggertak orang. Kalau kamu bersabar, di masa depan, kamu akan memiliki duniamu sendiri, tapi kamu mengorbankan masa depanmu demi emosi sesaat. Kamu bodoh. Mengerti. Mileye menegakkan punggungnya, bagaimana kultivator pedang bisa tunduk? Pria anggun itu tersenyum kecil, kultivator pedang, itu benar juga. Kultivator pedang yang tunduk bukan lagi kultivator pedang. Lagi pula, karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki faksi di belakang kamu, maka kamu bertanggung jawab atas masalah ini sendiri. Aku bersama kakakku. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba memeluk Mileye. Dia menatap pria anggun itu, kita kakak beradik menanggung bersama. Ketua Gedung Han melirik Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mewujudkan keinginan kalian. Mengatakan itu, dia memandang lelaki tua itu tidak jauh darinya. Gantung mayat mereka di haluan kapal awan, beritahu dunia tentang nasib mereka yang menyinggung Paviliun Zuixian. Biarkan dunia tahu bahwa Paviliun Zuixian memang ingin menindas orang yang lemah, yang tidak terima, silakan datang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dan pada saat ini, pedang di pinggang Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Mileye tercengang. Ketua Gedung Han menoleh melirik posisi haluan kapal. Tidak hanya Ketua Gedung Han, tetapi juga beberapa orang di lapangan melihat posisi haluan. Di bagian atas haluan, seorang wanita muncul pada waktu yang tidak diketahui. Wanita itu memiliki rambut panjang mencapai pinggang, mengenakan rok polos, punggung menghadap mereka, tangan kanannya di belakang, dan di antara ujung jarinya, ada benda hitam putih berputar. Dia hanya berdiri di haluan, melihat ke bawah kapal awan, membiarkan angin sepoi-sepoi meniup gaun dan rambutnya.
Semua orang tercengang. Siapa orang ini? Dan wajah ketua gedung Han muram, karena dia tidak mengetahui kapan wanita itu muncul di sana. Ketua gedung Han hendak berbicara, ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku akan mengajarimu apa artinya menggertak orang dengan kekuatan. Panggil master terhebat Pavilion Zuixian. Kalau sampai aku menghunuskan 2 pedang, anggap aku sebagai kalah." Bersambung.